kalinya kita melaksanakan women counseling di kelas 12-5. Betul? Untuk itu perlu kiranya peserta didik untuk semangat. Siap semuanya? Siap. Kita mulai dengan speaking. Speakingnya Bapak punya lagu nih, lagunya lagu anak-anak itu, walaupun ada 5 ya. Tapi setiap baitnya, bait pertama huruf vokalnya diganti dengan U. Coba. 1, 2, 3. Silakan. Oke. Kita perhatikan speaking dari saya punya sebuah permainan. Cluenya bumi bulan. Kita coba. 2 ditambah 2 itu 0. 0 tambah 0 itu 2. 5 tambah 5 berapa? Sekali lagi ya, cluenya bumi itu bulan. 12 tambah 12 itu 0. 10 tambah 10 itu 2. 5 tambah 8 berapa? Oke, ada lagi. Cluenya telepon berdering. Kita ada di lantai 1. Naik ke lantai, belok kanan. Di lantai berapa sekarang? 2. Di lantai 1, naik ke atas 1, belok kanan. Kepipir. ya, dimana ya? Sekarang ada berapa ini? Hadir semua? Enggak, ini ada yang enggak hadir ini. Siapa yang hadir? Elisa. Iya. Sakit ya? Siapa lagi? Sopan. Ini Sopan juga nggak hadir ya? Oke, nggak apa-apa. Kita yang ada aja. Cukup kehadirannya. Ini udah mewakili. Kemudian kita tujuan pembelajaran hari ini yaitu topik yang kita sampaikan minggu kemarin adalah tentang apa? Let's do the kantor. Untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin, kita akan bagaimana menganalisis problem kita, tindakannya apa? Tindakannya bagaimana kita untuk melanjutkan. Oke. Kalau tanggung jawab apa, siapa bisa jawab? Tanggung jawabnya kita sebagai bangsa. Ya. Untuk mencapai suatu cita-cita berarti kita harus berusaha dengan mandiri. Apa kira-kira mandirinya? Belajar mandiri dan tanggung jawab. Kalau kreatif, gagasan tersendiri. Oke, apa ya? Itu bagus. Baiklah, kita untuk selanjutnya mau nanya nih, siap kita melakukan pembelajaran hari ini? Ya. Kita lanjut aja langsung ke materi ya. Dan materi kita lihat, perhatikan di sini, perhatikan di sini. Ini cara membuat apa? Buat pohon karir. Ya. Sudah terlihat itu? Ini membuat pohon karir. Perhatikan, silakan. Oke, sudah bisa dipahami. Yang keduanya, ya, apa itu pohon karir? Itu sebagai model.
cita-cita kita sehingga bisa tercapai dengan gambaran ini. Kemudian tujuan dari pohon karir sendiri apa? Sebagaimana kamu perhatikan ya, memberikan arah untuk merencanakan jenjang karir, arahan, fokus kita di situ. Yang keduanya membantu memilih pelatihan program studi guna mendukung tercapainya cita-cita kita. Ya, jadi bagaimana supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, sebagaimana kembali ke potensi kita kemarin itu ya, kita kembali ke potensi, maka arahkan dengan program studi. Yang berikutnya adalah membantu mengambil keputusan dalam masa depan. Jadi dengan tujuan pohon karir ini bisa pasti apa yang kita lakukan. Yang keduanya penempatan, ya penempatan kita sebagai pelajar, sebagai orang yang punya cita-cita untuk belajar karir itu, bagaimana kita penempatan situasi kondisinya bagaimana sesuaikan. Kemudian pencegahan. Nah, pencegahan di sini dengan adanya pohon karir kita akan tahu hal ini yang mengganggu cita-cita kita, hal ini yang menghalangi, hal ini yang menghambat, maka kita harus tahu dulu dengan pencegahan ini. Yang berikutnya adalah penyesuaian. Kita harus menyesuaikan. Tatkala kita ingin menjadi mengejar cita-cita apa, misalkan dokter misalkan, kita harus bisa menyesuaikan posisi kita juga dengan siapa kita bergaul, bagaimana kita belajar, tuh kan? Bagaimana lingkungan, kita juga harus mendalami itu penyesuaian kita. Yang berikutnya adalah pengembangan. Setelah kita punya beberapa langkah tadi, fungsi-fungsi tadi yang sudah kita pahami tadi, kemudian bagaimana kita mengembangkannya. Maka mengejar dari itu dengan proses yang berbagai macam yang kamu sudah pelajari. Berikutnya ya, di sini adalah step by step membuat pohon karir. Tentukan tujuan karir, kemudian evaluasi keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Bagaimana kita pelajari kemarin tentang apa? Potensi diri, betul? Ya. Jadi harus disesuaikan. Benar nggak sih saya ini? Tuh. Berikutnya, identifikasi peluang karir. Bagaimana mengidentifikasinya? Ya, apakah dengan masih atau dengan kemudian membuat rencana karir. Ya. Kemudian rencana itu, karir itu harus punya estimasi. Target berapa tahun, berapa bulan. Kalau nggak punya target nanti buang waktu saja. Berikutnya evaluasi dan perbaikan rencana karir secara berkala. Jadi kita harus mengevaluasi tahap per tahap itu apakah ada perubahan atau tidak. Cukup itu ya. Nah, sekarang kalian silahkan mencari materi dengan berbagai sumber. Di situ ada suatu kasih link, atau kalian mencari sumber yang lain tentang fakultas, universitas, kemudian perguruan tinggi, atau juga program studi. Silahkan dicari, diskusikan dengan teman-teman. Oh ya, sebelumnya pembagian kelompok dulu ya, karena ini udah disampaikan materi ini. Nanti kita tinggal pembagian kelompok. Masih ya. Dari kelompok S1 kelompok Adis ya, Edi, nih yang ini kelompok 1 nih. Kelompok 2 Alvin mana Alvinnya? Oke, Alvin, Opik dan teman-temannya ya. Ini. Oke. Yang kelompok 3 ini Erika, Vita sama siapa ya? Ya, Alifa. Kelompok keempat, nah ini keempat nih, Nabila, ketua Nabila. Yang kedua kita, ya, terus Jana ya, oke, Dinda dan teman-teman yang lainnya. Oke, untuk kelompok 5 sudah siap? Oke.
tugasnya adalah bagaimana bisa menjawab pertanyaan yang ada di atas dengan cara menganalisa. Kemudian berikutnya ada yang bertanya? Ya, silakan. Yang LKPD ya. Maksudnya kan di sini ada program studi ya Pak. Maksudnya studi. Oke, program studi itu bagian dari fakultas ya. Fakultas, kemudian ada jurusan. Di jurusan itu ada program studi. Oke, paham? Nah, itu harus sesuai dengan apa yang kita miliki, potensi kita. Silakan, ada yang bertanya lagi? Bapak kelima, ada yang bertanya? Kali Silakan. Satu. suruh di sini kan suruh membuat pohon karir ya Pak. Ya. Nah itu pohon karir itu keterlibatan semua kelompok apa yang satu individu perwakilan saja? Oke, dalam satu kelompok cukup satu pohon karir untuk dipresentasikan. Nah, mengisi pohon karir ini harus mencari sumber ya, sumber dari berbagai ini ada seleksi biar hasilnya bagus. Jadi kamu nggak seakan-akan hanya membuat begitu saja, tapi bisa dipakai. Ya. Nah, minimal kamu memahami alurnya pohon karir itu. Sudah cukup. Oke, kita mulai aja. Ya, silakan. Nanti untuk di bawah ini pohon karirnya gitu, dengan menambah atau berapa ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Diskusikan. Sumbernya dicari, baru diskusikan untuk bahan presentasi. Iya, satu orang aja dari satu kelompok. Kelima kan? Ya, harus ada. Ini nih. Nah, ini ya, ini aja dulu. Ini yang dari sumber di situ. Opa, semangat dong, jangan gitu.
Menaikkan nilai-nilai yang berkaitan dengan ini jurusan atau prodi kedokteran. Terus kalau semisal jalur organisasi atau kita sebut sekarang itu SMP, saya kurang beruntung atau bukan rezeki saya akan berusaha di jalur lain yang namanya tes atau SNMPTN. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cita-cita Rukia yaitu kedokteran tadi ada upaya. Nah, apakah di upaya tersebut Kia ada super sistemnya gitu? Kita nanggut. Apakah ada support system yang mendorong Kia untuk meraih cita-cita kedokteran Kia? Terima kasih. Tentu ya, ada support sistemnya. Yang pertama tentunya keluarga, terutama orang tua saya. Terus teman-teman yang belajar bersama di dalam kelas juga support saya. Dan guru-guru yang ada di sekolah juga. Supaya semua murid di SMP ini bisa mencapai tujuannya atau bisa mencapai sesuai keinginan apa yang telah mereka lulus. Ya, bagus. Ada lagi? Silakan. Inisiatif dan inspirasi apa yang membuat Kak Sultan ini memilih pertanian? Oke. Saya memilih institut pertanian Bogor ini karena keluarga saya itu sebagiannya lebih ke pertanian. Dan saya terinspirasi terhadap orang tua saya. Karena dalam pertanian ini ya, orang tua saya bisa menyekolahkan saya sampai sini. Terlalu. Ya, udah. Ada yang bertanya lagi silakan. Pertanyaan. Sedih. Ya. Kan Kak Sultan mau mengambil pengembangan di IPB. Seperti yang kita tahu IPB kan besar. Bagaimana nih supaya Kak Sultan bisa masuk ke sana dengan banyaknya saingan-saingan dari luar se-Indonesia? Kan kita punya, kita itu harus berusaha gitu kan. Insya Allah kalau misalnya saya berusaha gitu, sana jangan. Ya walaupun saingan kita berat gitu ya, sangat apa namanya prestasinya tinggi, kalau misalnya kita berusaha insya Allah kita akan berhasil. Kita belajar Dengan apa? dengan cara kita belajar dengan giat gitu kan, terus memperbaiki dalam dan bisa membantu kita dalam memasuki IPB gitu. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Kalau Kak Sultan mengalami kegagalan atau tidak masuk ke IPB gitu ya, apa ada opsi lain? Saya seperti ini. Ya. Silakan nomor 2 nih, dulu bertanya nih. Saya perwakilan dari kelompok 2 yaitu
di kelas SMA kelas 1 ya, saya sudah punya keinginan ingin masuk di IPB ini. Karena saya sudah apa ya namanya terwah-wah gitu. Sama bidang pertanian. Cukup mau ini menambahin di jawaban dari ini peserta. Siapa namanya? lupa. Nah, kan tips percaya diri. Nah, pertama itu kamu harus berani untuk menyampaikan pendapat atau argumen kamu ya gitu ya. Terus melatih public speaking kamu gitu ya. Berbicara di banyak orang sepertinya coba kamu ke depan sendiri sekarang gitu. Berbicara untuk melatih juga percaya diri gitu ya. Udah gitu doang. Sudah cukup? Kita lanjutkan yang lain. Yang satu lagi boleh ada. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa waktunya? Oke, kita lanjutkan ke evaluasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini karena waktunya cuma 20 menit kita ya. Udah menghabiskan 30 menit. Tinggal 10 menit lagi kita akan mengevaluasi simpulan dan lain sebagainya juga refleksi. Untuk ini perlu kita tahu ya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita sanakan cerita ke depan itu harus ada poin yang kita dapatkan di situ. Termasuk hari ini kita belajar mestinya ada yang baru tahu gitu ya. Oh, inilah menunjukkan cita-cita atau menunjukkan. Kalian silahkan membuat kesimpulan atau dengan apa boleh. Kesimpulannya kira-kira kesimpulan hari ini kita semuanya ini apa yang kamu dapatkan. Silakan, ada yang mau menyimpulkan kesimpulan hari ini? Silakan anak menyimpulkan. Adik boleh? Ya. Boleh ya, boleh. Hasil pembelajaran bagaimana Bapak mengajarkan ya, artinya menyampaikan materi ini apakah boleh kalian mengoreksi ya, untuk koreksi Bapak kalau memang kurang bagus silakan atau tidak baik. Kalau bagus katakan sejujurnya apa yang Bapak lakukan buat siswa di sini. Kemudian menurut Bapak kalian alhamdulillah sangat sekali untuk pembelajaran ini. Tinggal kita bagaimana ke depannya setiap pembelajaran seperti ini.
ya. Jadi ada benefit tinggal baliknya antara ketiga siswa. Silakan di ini ya. Oke, untuk berikutnya materi yang akan datang, insya Allah kita akan ada yang namanya bimbingan individu. Nah, kalau sekarang bimbingan klasikal itu digelar udah 2 kali, alhamdulillah udah berjalan dengan baik. Insya Allah berikutnya nanti individu. Jadi ya di kelompok sekolah ini, kelas ini 12-3 ini 12-3 ini akan 25 ya. 25 ini nanti akan ada pemanggilan bagi orang-orang yang tertentu gitu ya. Untuk berikutnya, mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik, pelajaran sampai di akhir nanti. Oke, mungkin sampai di sini aja kita akhiri pembelajaran